Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian turun lapangan kami yang dilakukan pada saat 19 Juni 2025. Nah, di sini judul kami yaitu evaluasi mutu hasil tangkapan berdasarkan penanganan pasca tangkap di TPI Ujung Baru. Perkenalkan, nama saya Aida Fitriani. Dan saya Muhammad Ridho. Saya Aja Hidayat Saan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada latar belakang. TPI berperan penting sebagai pusat distribusi dan dalam hasil perikanan. Di TPI Ujung Baru masih ditemukan masalah. Yang pertama, penanganan pasca tangkap tidak sesuai dengan standar, sarana prasarana terbatas dan higienis rendah. Di sini juga ada permasalahan penurunan mutu ikan akibat yang pertama penyimpanan terbuka, yang kedua kurang es pendingin, yang ketiga bongkar muat tidak higienis, dan yang keempat risiko nilai jual turun dan bahaya kesehatan. Dan juga ada tujuan yang pertama untuk mengamati penanganan pasca tangkap di kapal dan pelabuhan. Yang kedua menilai mutu visual ikan mulai dari warna, bau dan tekstur. Yang ketiga menghubungkan kondisi penanganan dan mutu ikan, dan yang keempat memberikan saran teknis untuk menjaga mutu hasil tangkapan. Nah, selanjutnya yaitu metodologi, di mana waktu dan tempat dilaksanakan yaitu hari Kamis 19 Juni 2025 di TPI Ujung Baru. Kemudian alat dan bahan yang digunakan yaitu kuesioner yang telah disediakan, alat tulis kantor, handphone untuk dokumentasi. Kemudian yang ketiga yaitu observasi lapangan dan kuesioner sebagai metode utama. Kemudian hasil observasi. Yang pertama ada penanganan ikan beragam. Banyak nelayan tidak menggunakan es atau kontainer. Kemudian yang kedua, bongkar muat sering tidak higienis dan lambat. Dan yang ketiga yaitu pis ikan insang pucat, daging lembek, muncul bau busuk. Kemudian yang keempat ada fasilitas ada tapi kurang dimanfaatkan. Tempat cuci, meja sortir, pendingin itu kurang dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya yaitu higien dan sanitasi. Yang pertama ada banyak pekerja tidak menggunakan APD, yaitu celemek, sarung tangan. Kemudian yang kedua, lingkungan TPI kotor, distribusi becek dan bau. Yang ketiga, pengawasan dan edukasi dari pengelola masih kurang. Baik, adapun kesimpulannya, poin pertama, menurun mutu hasil tangkapan disebabkan poin pertama, minimnya penanganan standar es kebersihan. Yang kedua, penundaan dalam bongkar muat. Yang ketiga, sanititas buruk dan kurang penggunaan ADP. Adapun fasilitas ada namun belum dimaksimalkan. Nah, adapun saran yang poin pertama, edukasi dan pelatihan tentang penanganan pasca tangkap. Yang kedua, penyediaan stragit di kapal dan pelabuhan. Nah, yang ketiga, optimalkan fasilitas TPI yang sudah tersedia. Yang keempat, terapkan SOP dan penggunaan ADP. Yang kelima, saran aktif pengelolaan TPI dan dinas terkait. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika kawan-kawan ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun kesimpulannya, poin pertama, menurun mutu hasil tangkapan disebabkan poin pertama, minimnya penanganan standar es kebersihan. Yang kedua, penundaan dalam bongkar muat. Yang ketiga, sanititas buruk dan kurang penggunaan ADP. Adapun fasilitas ada namun belum dimaksimalkan. Nah, adapun saran yang poin pertama, edukasi dan pelatihan tentang
penanganan pasca tangkap. Yang kedua, penyediaan strategi di kapal dan pelabuhan. Nah, yang ketiga, optimalkan fasilitas TPI yang sudah tersedia. Yang keempat, terapkan SOP dan penggunaan ADP. Yang kelima, saran aktif pengelolaan TPI